Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngoko, ketemu lagi dengan saya Afni. Hari ini kita ditemani oleh Pak Sam Herodian. Halo Pak Sam, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Pak Sam ini beliau selaku staf khusus Menteri Pertanian bidang kebijakan pertanian. Apa saja sih Pak yang sudah dilakukan kinerjanya gitu Pak? Ya mungkin kita flashback sedikit ya belakang. Jadi kita tahu bahwa pada akhir tahun yang lalu di Kementerian Pertanian terjadi permasalahan internal maupun eksternal. Waktu itu Pak Menteri Keuangan memang dipanggil kembali oleh Pak Jokowi untuk kembali menduduki jabatan sebagai Menteri Pertanian. Saya sendiri sebenarnya juga pada waktu masa yang pertama atau waktu Pak Amran menjabat sebagai Menteri Pertanian 5 tahun, saya juga diminta menjadi stafnya beliau, tetapi waktu itu sebagai tenaga ahli lah gitu ya. Nah sekarang saya undang kembali untuk membantu beliau sebagai staf khusus. Nah pada waktu itu di akhir tahun kita memang ada masalah yang cukup besar, khususnya beras ya. Karena kita itu kan beras itu bukan hanya sekedar komoditas ekonomi, tapi juga komoditas politik. Kalau beras kita bermasalah, maka nanti politik kita juga bermasalah selain ekonomi sendiri ya, tentu saja. Nah, pada waktu itu kita dihadapkan masalah yang cukup besar karena kita harus impor sampai hampir 7 juta ton. Wow. Ya, itu tahun lalu sampai 3,5 juta ton. Kalau ini akan impor lagi, sudah sebagian, nanti masih ada yang harus diimpor lagi. Baik. Nah ini kan masalah yang cukup besar. Nah, Pak Amran dengan caranya, kalau beliau itu biasanya kalau bekerja sangat fokus sebagai orang yang lahir di berbagai macam kondisi ya, mulai dari BUMN, swasta, dosen juga. Nah, pengalaman 5 tahun sebelumnya sebagai menteri, beliau mengambil tindakan cepat untuk fokus pada bidang tertentu. Bidang ini adalah untuk produksi beras, sehingga harapannya pada tahun ini kita tidak bermasalah lagi dengan beras. Nah itu yang coba dilakukan di awal sehingga beliau sangat fokus, kemudian melihat apa sih masalahnya yang lalu. Ternyata misalnya pupuk yang harusnya 9,55 juta ton ternyata hanya 4,7 juta ton. Nah ini makanya produksi kita tidak terlalu bagus. Selain masalah pandemi, ada El Nino, ditambah pupuknya kurang, ya sempurna lah gitu kira-kira ya. Jadi ini yang diperjuangkan oleh beliau di masa-masa awal, terus diperjuangkan. Semua teman-teman di sini Kementerian Pertanian juga diminta all out untuk konsentrasi pada produksi beras. Kita bentuk tim-tim kecil langsung sampai ke kabupaten. Nah hal lain karena kita dalam kondisi El Nino pada waktu itu, sehingga Pak Amran juga punya kebijakan untuk pompanisasi. Pompanisasi ini penting karena kadang-kadang airnya ada tetapi sawah ini kekeringan karena irigasinya tidak sampai ke situ, atau ada sumber air lain tetapi karena memang petani hanya mengandalkan air hujan, karena hujan. Nah kita bantu dengan pompa, dengan salurannya, ya ada pompanisasi, ada juga irigasi perpompaan. Kalau irigasi perpompaan itu lengkap dengan sistemnya semua, pipanya, rumah pompanya sendiri, sedangkan pompanisasi hanya pompa dan pipa terbatas. Kalau airnya tersedia di situ. Nah itu pompanisasi. Ada lagi untuk mengatasi hal itu, Pak Menteri melihat bahwa ini lahan rawa ini sangat besar potensinya, hanya bisa ditanami sekali di musim kemarau, di mana airnya surut, hanya bisa tanam. Kalau musim hujan banjir. Nah jadi IP-nya hanya 1 kali, sehingga beliau mengambil kebijakan, kalau gitu kita perlu optimalkan. Makanya ada program namanya optimalisasi lahan, khususnya rawa, mineral. Coba kita bantu dengan polder-polder dibangun, dengan pompa juga. Nah harapannya pada waktu musim kering, si polder saluran ini bisa menyimpan air, seperti long storage gitu. Nah pada musim hujan, dia menahan karena bendungan tinggi ya, tinggi, air tidak masuk ke sawah. Yang biasanya hanya sekali, sehingga harapannya minimal bisa 2 kali. Dan ke depan akan kita harapkan menjadi 3 kali setahun. Nah itu yang program besar yang kita coba lakukan. Ada tambahan lagi, 1 program lagi, yaitu
bercocok tanam padi gogo atau tumpang sisip. Nah, ini tumpang sisip ini maksudnya ini misalnya ada sawit yang umurnya masih sampai maksimum 3 tahun, tanaman belum menghasilkan, Ya. itu kan masih tutupannya belum sempurna ya. Ya. Nah di sela-selanya itu bisa kita tanam padi itu. Oh, oke. Nah, atau tanaman apapun yang pohon ya, yang kebun, di mana di sela-selanya bisa kita tanam padi, kita tanami semua. Hmm. Nah untuk itu sampai 300.000 hektar, organisasi 1 juta hektar, oplah ada di juga jumlahnya hampir 1 juta juga. Hmm. Nah itu dengan demikian harapannya cukup besar bisa menambah kekurangan atau menutup kekurangan yang selama ini terjadi. Itu Mbak, sementara itu 3 program besar yang sudah dicanangkan dan sudah dijalankan dan masih dijalankan sampai saat ini. Oh, baik. Kalau boleh tahu nih Pak, program yang sudah dijalankan ini itu di daerah mana Pak? Ya, namanya optimalisasi lahan rawa, maka yang ada di rawa-rawa itu ada 12 provinsi yang kita fokus, mulai dari Sumatera Aceh terus sampai Sumatera Selatan yang besar, ada Kalimantan juga, khususnya Selatan, Tengah, Barat, dan Utara, tapi fokusnya Selatan dan Tengah, dan ditambah satu lagi di Papua, di Maroke, yang baru saja menyusul ya, Ya. ada fokus ke sana, kita juga all out di sana. Jadi totalnya yang tadi saya sampaikan hampir 1 juta. 1 juta Hektar, ya. hektar. Jadi 1 juta hektar itu tersebar di berbagai wilayah di Indonesia ya Pak ya? Tapi itu nanti bertahap ya, pelaksanaannya yang sampai sekarang sudah di selesai itu adalah untuk tahun ini 400.000 hektar. Ya. Sudah sampai sekarang 335.000 hektar lah gitu kan. Berdasarkan target tahun ini. Oke. Berarti itu sudah menghasilkan berapa ton Pak dari ini lahan yang baru? Yang kalau oplah itu sebenarnya bukan baru, sebenarnya existing udah ada tanaman, tapi tadi yang cuma sekali ya. Oh, oke. Jadi ini yang 1 kali udah selesai. Sekarang masa ujian kita adalah ketika masuk musim hujan yang tadinya tidak bisa ditanami, kita akan tanami. Nah ini sedang dalam proses penanaman. Nah, mudah-mudahan kita yang tadinya tidak ada petanaman sekarang ada 365.000 hektar bisa ditanami dan akan menghasilkan. Kemudian hari itu. Nah, kalau selama ini Pak, dari beberapa proyek yang dijalankan oleh Bapak dan Pak Menteri gitu ya, apakah ada kendala Pak? Karena kan lahannya tersebar di berbagai Indonesia nih Pak. Ya, dari dulu kan memang kita negara kepulauan ya, itu kendala yang cukup besar dibandingkan kalau seperti di Brazil kan kalau buat jadi satu semua itu lebih gampang. Nah, kita itu tersebar di mana-mana, tipe lahannya beda-beda, Betul. culture-nya juga beda-beda. Betul. Jadi ini perlu penanganan khusus. Ya. Bisa di Jawa yang sudah bisa udah lama petani sudah biasa dengan beras padi, ya kita lebih mudah kalau kita mengintroduksikan teknologi ya, atau pompa segala macam. Jadi kalau di Jawa misalnya begitu ada pompa air masuk dia otomatis akan bertanam sendiri. Betul. Tapi di oplah kan bisa sekali, nah, kita mendorong 2 kali kita evakuasi sendiri. Nah dalam hal ini kita juga tidak membiarkan mereka, kan petaninya tidak sebanyak di Jawa ya. Ya. Nah kita bantu dengan alat mesin pertanian gitu. Nah nanti ujungnya nanti ke depan kita akan menuju ke pertanian yang modern dan modern gitu ya. Jadi ada lahan kering tentu juga beda lagi penanganannya. Ini tipologi lahannya beda, culture masyarakatnya beda ya, kita juga menyesuaikan lah gitu. Tapi pendekatannya adalah teknologi tentunya. Berarti sebelumnya ada pelatihan dulu ya Pak ya? Untuk Ya, calon petani gitu. kalau budidaya itu petani kan sudah biasa ya. Ya. Jadi bisa dioplah. Itu bukan masalah pelatihan bercocok tanam, mereka udah biasa. Yang penting kita menyiapkan lahannya bisa ditanami. Oke. Jadi misalnya tadinya banjir jadi tidak banjir kan mereka baru bisa beraktivitas lagi. Ya. Jadi cara bertanian sama persis mereka udah otomatis bisa lah. Nah yang perlu perhatian nanti kalau kita mengintroduksikan alat dan mesin yang baru atau teknologi baru, atau menggunakan IoT misalnya, nah itu memang ke depannya perlu perhatian. Oke, baik. Oke,